masih sudah hadir pada rapat kongres pertama DPD HPGI Sulawesi Utara. Jadi sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu ya, bikin dulu ya. Iya, ada peraturan. Iya, kenapa? Berdoa. Ya. Terima kasih. Ini saya berdoa terus kalian. Jadi hari ini mana hari pertama kumpul, ada mungkin yang tidak saling kenal gitu kan. Kemudian lanjuti khususnya untuk DPD HPGI Sulut ini dengan dilaksanakan LUD ya, rapat daerah untuk bisa menyusun kepengurusan baru tahun 2020 berapa? 25-29 sampai 2029, 4 tahun ya. Dan dalam RUD itu telah teraklamasi saya karena informator dibantu Pak Chris dan juga Pak Stephen untuk menyusun kepengurusan DPD HPGI Sulut tahun 2025-2029. Dan secara resmi telah disampaikan usulan ya, tentang permohonan pemilihan pengurus DPD HPGI dari tim Formatur ya, pertanggal 2 Mei 2025 dan sudah mendapatkan respon dari DPP berupa surat pengukuhan. Ini sudah ada di tangan saya, bisa saya bacakan ya. Di Jakarta 26 Mei 2025 nomor PN 28 DPD HPGI dari 5 dari 2025 ditujukan kepada Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Provinsi Sulawesi Utara tempat perihal pengukuhan Dewan Pengurus Daerah HPGI Provinsi Sulawesi Utara masa bakti 2025-2029 merujuk surat saudara nomor 002 dari HPGI Sulut dari 4 Romawi dari 2025 tentang permohonan pengukuhan pengurus DPD HPGI Provinsi Sulawesi Utara tanggal 2 Mei 2025 dan setelah memiliki keabsahan rapat umum daerah Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Provinsi Sulawesi Utara masa bakti 2025-2029 yang diselenggarakan pada tanggal 25 April 2025 bertempat di Manado. Maka dengan ini DPP HPGI mengukuhkan Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Provinsi Sulawesi Utara masa bakti 2025-2029 pada tanggal 21 Mei. Jadi pokoknya pada tanggal 21 Mei 2025 sebagai berikut: Dewan Penasehat Gubernur Sulawesi Utara, Rektor Universitas Samratulangi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Dekan Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, Kepala Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara, Direktur Politeknik Negeri Manado, Ketua Lembaga Pengembangan Jalan Konstruksi Provinsi Sulawesi Utara, Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara, Dr. Insinyur Audi LE Lumayang MN Ibu Asjar M. Dewan Pengurus Daerah Ketua Madiana STMT MSC, nomor anggota BIN 04375, Wakil Ketua 1 Bidang Pembinaan Organisasi Jubili WL Masin Nambo MBA Ibu Asjar Eng, nomor anggota B 03820, anggota Insinyur Oscar H SMK MT B 01617, Ibu Siska Pandey MT B 08082, Insinyur Fuad Halim MT B 03303, Wakil Ketua 2 Bidang Penelitian dan Kajian Profesor Dr. Insinyur Octavian Berti Alexander Sompi MN Ibu Asjar Eng, bisa dengar ya. B 08838, anggota Dr. Jeffrey Delarue STMT B 03301, Insinyur Agnes T Mandagi MT B 08607, Insinyur Meki Manopo ST B 03255, Wakil Ketua 3
bidang pengembangan provinsi Bayu Idiajin STM B25007. Anggota Yusati Zakawerus STMT B27689. Fajar Rio Satomo ST B25104. Henry Sembiring STMM B31389. Jody Hendrik Dodulu STMT B31299. Wakil Ketua 4 Bidang Hubungan Lembaga Ringo Radityo STMM B21676. Anggota Ahmad STMST B31388. Ismono STMT B31386. Stephen Hendrik Doturo STMT B25067. Wakil Ketua 5 Bidang Informasi Insinyur Kris Kompo Kau MTIPM Siap. B04510. Anggota Insinyur Teo Kasendau STMT IPM UIPU ya. Iya. Asian Engineering B17776. Insinyur kelas WJ Mandagi STMM B22023. Albert Imbing ST B08053. Sekretaris Dr. Insinyur Lucia IR Ran STMT IPU Asian Engineering B04057. Wakil Sekretaris Isman Sirait STMT B25106. Bendahara Grace Manangkalani B31384. Wakil Bendahara Insinyur Mary Wantau ST B16933. Dengan demikian, kepengurusan tersebut di atas berhak untuk mewakili dan mengikat KPDI Provinsi Sulawesi Utara dan berwenang melakukan perbuatan pemilikan dan perbuatan pengurusan bersama KPDI Provinsi Sulawesi Utara. Dewan Pengurus Pusat Pengembangan Jalan Indonesia Dr. Insinyur Edi Hadian MSc Ketua Umum. Nomor anggota B08438. Sekretaris Umum Insinyur Hedi Fandi Angga MN. Nomor anggota B00409. Kemudian Bapak Ibu sekalian, surat pengukuhan dari DPP KPDI. Dengan demikian, pertanggal 21 Mei bahwa keputusan DPD KPDI Sulawesi Utara sudah resmi dan sudah diberikan hak untuk tadi disampaikan melakukan perbuatan pendidikan perbuatan pengurusan nama KPDI Sulawesi Utara. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan ini dari di ya. Dan bagikan program ke depan karena memang ini di tengah-tengah saya bagi dua saja program besar 100 hari depan dan juga sampai ke akhir tahun 2025. Jadi 6 bulan ke depan, 6 sampai 7 bulan ke depan. Jadi sampaikan Bapak Ibu sekalian harap belum ada laptop, udah ada, belum ada proyektor. Ini udah terima ya semuanya. Jadi program mendesak ini semua 100 hari. Pertama tentu saja kita harus mengecek ulang ya. Iya, cek ulang anggota kita di DPD KPDI bukan. Intinya pertanyaannya itu kita punya berapa anggota sih? Berapa anggota, apakah masih aktif atau tidak? Di mana engkau berada kan? Alamatnya masih sama atau tidak? Nah, ini nanti saya mohon sekretaris ya untuk bisa menjadi PIC-nya gitu kan. Nah, tentu saja kita coba untuk mereaktivasi anggota KPDI. Iuran terakhir kapan? Atau iuran sekarang sudah tahunan kok? Iya.
sudah ya udah syukur. Kemudian nanti kita dorong untuk bisa mereaktivasi dalam arti kata ya bayar iuran gitu kan. Nanti dari database ini Bu Lucia jadi menjadi dasar kita untuk bisa memberikan privilege ya, privilege anggota-anggota yang aktif toh. Kalau misalnya secara seminar ataupun misalnya untuk ada seminar pusat, kita bisa dorong untuk misalnya perwakilan DPD APJSU ya. Jadi langkah pertama mungkin Bu Sekretaris itu bisa mendapatkan daftar ya, database ya. Oke, jadi detail terkait dengan langkah-langkah legislasi dan inovasi silakan aja, surat dan sebagainya. Jadi kita harus mendapatkan akses terkait password dan username ya. Dan dari situ kita bisa track mungkin ya mana-mana saja, siapa-siapa saja yang masih aktif. Maaf masih nunggak nggak iuran gitu kan. Nah ini tolong di-manage supaya kita itu yang langkah yang harus segera kita laksanakan untuk bisa tahu anggota kita beberapa. Terus yang kedua ini terkait dengan pembukaan rekening peran DPD dan updating MPWP DPD ini penting karena tadi sudah dikukuhkan, kita punya hak dan kita bisa earn money gitu ya dengan kegiatan nanti kegiatan apa bisa dilakukan. Salah satunya tentunya jangan iuran. Iuran itu sebagai sumber neraca DPD. Atau satu itu sebenarnya, terus kedua itu terkait dengan seminar-seminar. Teman ada pendaftaran dan sebagainya. Lalu yang ketiga nanti dengan seminar-seminar juga pasti kan ada dukungan dari sponsor. Nah ini sebuah sumber ini, saya belum tahu ada sumber yang lain nggak ya. Ini semua kegiatan, semua pengeluaran masuk ke operasional nanti harus dari ya. Nah itu ini saya minta Bu Bendara ya, Bu sama Bu Mary bisa mengurus teman-teman DPD segera gitu ya, dan juga MPWP. Ternyata kalau menarik uang lewat seminar kan kita supaya pajak pun jatuh negara. Jadi ini dua rekening. Lalu yang ketiga itu mungkin dalam waktu dekat nih, karena masih banyak-banyaknya teman-teman akademis nih. Jadi kita lakukan kerjasama anak komisi itu kan, sebab kita akan melangkah kalau misalnya kita seminar kita bisa minta bantuan narasumber, mudah-mudahan gratis. Kalau itu baru kan itu penelitian nanti konseran. Itu kita akan buat seperti itu Bapak sekalian kan. Jadi hal yang urgent yang dilaksanakan dalam waktu 3 bulan ke depan kerjasama dengan pihak organisasi masih ada Pusat Poltek Manado seperti tadi ada Dewan Pembina itu Dewan Penasehat. Jadi saya pikir bukan hal yang sulit ya tadi ya, ada Pak Rektor dari Poltek ya praktis ya. Jadi tinggal nanti tolong ini PK 4 ini Pak Haji sama Pak Bayu. Oh sorry, hubungan antar lembaga Pak Ringo ya. Ya. Ini ada poin 3 penjelian kerjasama kan pasti hubungan antar lembaga toh. Nanti dengan Bu Sekretaris untuk bisa menyiapkan format MOU-nya seperti apa. Kalau misalnya dulu itu nanti bisa kotak-kotakan DPD yang lain. Kan semua orang tidak ada sana, gitu kan. Kalau tidak nanti pusat juga mereka pasti punya. Jadi mungkin dilaksanakan koordinasi dengan DPD lain DPD apakah datang negatif atau ke pusat.
saja nanti dalam 100 hari kita bisa melakukan penandatangan MOU ya. Jadi WK 3 ya, wakil ketua 4 semua anggota lembaga itu bisa mengenah program 100 hari. Lalu yang keempat ini pelayanan sertifikasi tenaga ahli. Wakil ketua 3. Ya. Betul, wakil ketua 3 nanti menjadi motor, kita sudah boleh buka lagi toko lah intinya ya. Dan anggota yang melakukan ataupun misalnya tenaga ahli yang akan melakukan sertifikasi dirinya sendiri, sudah kita bisa mulai. Iya. Lalu mungkin dalam waktu dekat masih ada waktu kita melakukan seminar keahlian ya. Nah, intinya kita dapat duit dulu. Iya. Iya tuh. Boleh. Ya kan dalam waktu Mirip-mirip dekat. kayak begini tuh yang Itu yang penting ada masuk neraca itu kan. Jadi saya pikir kita buat, saya pikir juga kita nggak akan kekurangan sumber daya manusia lah. Saya sudah ada di mana kita coba kita bisa melakukan yang praktisi, kantor konsultan gitu kan, yang seksi lah bisa kita. Jika nanti banyak peminatnya gitu kan. Nah di satu lagi mungkin Pak, ini tugasnya Pak Is. Nah, ini mungkin koordinasi ada website APJ itu. Iya. Difungsikan lagi bidang kehumasannya. Jadi nanti terkait dengan flyer-flyer di Pak Is, lalu juga mungkin website APJ, PPD, HPJ Sulu gitu kan. Itu bisa melakukan informasi. Bisa copy paste dari pusat, kan? Bisa pusat atau kita punya komposisi sendiri bisa saja. Atau seperti ini kan di upload apa beritanya. Kan? Jadi ini program mendesak 100 hari. Ada satu lagi yang tadi lebih kepada pembenahan website DPD ya, atau humasnya DPD. Ada yang kita utamakan Bu? Ini bisa kita gabungkan di saat kita action plan-nya ya. Oh itu kan program. Iya, satu kali. Kalau untuk yang registrasi ulang sertifikasi ada informasi juga yang bisa disampaikan kepada pengurus Mungkin atau belum? Kita sendiri. Oh, Tapi okay. Bagusnya enggak, saya dapat dulu ini Pak. Oke. Passwordnya. Ya jadi dalam waktu dekat Dalam waktu dekat. siapkan Iya. passwordnya yang bisa. Bu Grace, ada yang mau disampaikan untuk penelusuran? Sudah sampai mana kemarin? NPWP sudah jadi. Tadi. Rekening koran tinggal nunggu SK yang masih. Oh, di Sudah ada. Neraca yang dibikin. Itu aja sih. Mungkin mau di scan. Kalau habis cat mau di scan. Masuk ke 6 bulan adalah Ada masukan untuk Masukan atau 100 apa? hari kegiatan. Mungkin saya sampaikan yang 100 hari ini di luar dari 6 bulan ini kan, iya. itu yang kegiatan keempat pelayanan sertifikasi tenaga ahli ini mestinya bukan di 100 hari Pak, di 6 bulan karena kita harus akreditasi dulu. Itu yang saya bilang. Itu Kemudian itu yang akreditasi yang 100 hari ini. Oke, akreditasi bisa dalam 1 hari dicapai nggak? Dan mudah-mudahan Karena ada syaratnya misalnya NPWP, itu kita mesti punya. Kemudian ada satu Baru lagi. kantor, alamat kantor, dan intinya begitu-begitu. Iya. Kemudian Jadi Mulai dari karena baru. itu prioritas pertama di 100 hari kan, Nanti terutama orang yang anggota ini. ya nanti kan kayak ini iurannya sampai dicatat tahun 2000 Ya, berarti udah 5 tahun kan. Misalnya, 25 iya, bikin lagi dengan bayar Iya. 20.000. iya begitu. Iya, Jadi itu. supaya orang di website Iya. siap. Oke, saya lanjut ya. Ya. Iya. Jadi pelayanan sertifikasi ini ada persyaratannya. Pertama tadi ini akreditasi LPJK,
kemudian mendapat lisensi dari Kementerian PU. Lisensi untuk LSP di daerah. Ya, LSP itu. Nah, persyaratan untuk sertifikasi ini kita mempunyai tenaga asesor. Nah itu kita harus rekrut dulu tenaga asesor. Training lagi, Ya. mesti training ulang. Karena Kalau- orang so RCC so habis waktu. Saya kurang tahu persyaratan yang KPJ seperti apa. Tapi kalau di LSP yang ada sekarang itu tergantung SKK apa yang dimiliki oleh para asesor. Iya. Ya. Salah satunya Pak Oscar ini asesor. Kita boleh rekrut dia. Pada satu asesor. Ya. Karena persyaratannya berapa asesor? Ada jumlahnya sekian. Kalau enggak, Kita bisa melakukan pelatihan lagi, sertifikasi. pelatihan ulang semua. Jadi bukan di 100 hari mungkin. Oke. Yo, di 6 bulan, Tuker. ya tukar. Akreditasi kita ke 100 hari. Bukan bisa, kalau bisa ya. Oke. 6 bulan. Ya. Berarti tukar ya. Akreditasi APJK di 100 hari. Iya betul. APJK hari itu tadi yang disampaikan oleh Juli, asesor. Nah ini barengan dengan ini Bu Sekretaris dengan Regensi Sosial mereka akreditasi dicek lagi siapa yang punya asesor, siapa Oscar. Ada berapa orang kita yang punya asesor? Ya, kita ajak mereka, Pak. Kalau mereka belum anggota, kita angkat mereka jadi anggota. Iya. Ya. Karena memang harus persyaratan yang itu. Yang melaksanakan bukan kita ini, LSP kita ini yang melaksanakan. Yang bentuk lembaga apa namanya sertifikasi kerja. Oke, jadi berbarengan dengan geser kurang nanti sekali bisa diinventaris Iya. orang mana saja atau anggota kita yang sudah menjadi asesor. Itu gimana caranya? Orang semua dari sini, asesor. dari keanggotaan ini nama-namanya Iya. akan muncul. Ada ya Nama-nama. sebagai asesor. Baru Kalau belum nanti- anggota kita angkat mereka jadi Nah, anggota. nama-nama nanti dari nama-nama itu kita Kalau harus misalnya cerita dengan anggotanya, rapi. kalau Kita misalnya pilih misalnya, iya. Asesor saya dulu. atau kalau misalnya dia belum menjadi anggota ketarik jadi anggota jadi aja. Iya. Maka jadi asesor ya karena kita punya program menjadi apa? Ini pengalaman Pak Oscar. Ya. Asesor boleh di beberapa LSP atau cuma satu? Boleh di beberapa LSP. Prioritaskan ini. Kalau asesor itu dia mesti training ulang, training ulang RCC. Kita kan di asesor lagi, orang asesor. Jadi RCC ulang. langsung KPD. Ini mereka. Tapi koordinasi dengan Cukup. kemudian jadi kita sepakat untuk akreditasi LPJK ini Pak Wakil ya. Program 6 bulan. Nah, program 6 bulan ini mungkin ada beberapa yang dari 1 hari bisa lewat dilanjutkan. Nah, dalam 6 bulan ini kita akan laksanakan kalian 2. Nanti kita coba topiknya apa. Lalu biasanya ada seminar daerah bekerjasama dengan BPJS pada tanggal 20 Desember. Itu biasanya BPJS diminta aktif membantu untuk melaksanakan seminar daerah. Lalu ini akreditasi RPJK pindah jadi 100 hari. Setelah kita dapat akreditasi RPJK ya saya dari pelayanan tenaga ahli tentu saja dibuka dan kita harapkan di akhir tahun kita menyiapkan juga laporan tahunan BPD yang kita lihat belakang. Mungkin ada lagi dari 6 bulan ke depan, saya pikir masih ini dulu lah ya. Iya. Kalau 6 Nah, bulan. kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya bisa meningkatkan profesionalisme anggota, semua yang penting ya kita bisa seminar atau mungkin nanti juga ada pelatihan ya. Pelatihan untuk ini beda antara seminar sama pelatihan. Kalau pengadaan seragam di mana itu? Apa? Pengadaan seragam HPJ. Oh, Kami belum. Pak, first thing first,
cari duit dulu Pak. Siap. Nah, duit ada baru kita pikirin yang lain-lain toh. Siap. Ya, jadi untuk mendapatkan neraca plus surplus gitu kan, ya tadi kita dapatkan dari keanggotaan dan juga kegiatan-kegiatan seminar. Jadi di sisa tahun ini saya pikir minimum kita dapat seminar gamelan 2. Kalau kita kata 1 dan 2. ya 1 dan 2. Let's say kita persiapan kita sekitar 2 bulan toh, ya kan, punya tema, waktu, terus pembicara. Jadi efektifnya ya kalau misalnya tercapai dalam 2 bulan atau 3 bulan, 1 bisa kan sudah 2 bulan lagi. Kita persiapan 3 bulan 1 seminar, ya, berarti dalam 7 bulan kita punya 2 seminar. Tapi itu tapi kalau misalnya kita bisa menyiapkan lebih cepat gitu kan, dan juga animo anggota atau non anggota itu banyak, gitu kan, ya, kita bisa tingkatkan lebih dari 2 dari sisa tahun ini. Yang ketiga, kita lihat dalam waktu 100 hari yang kita evaluasi. Pelaksanaan 100 hari, kalau misalnya seminar 1 edukasi dilaksanakan dengan animo yang cukup baik, why not kita laksanakan dalam waktu dekat seminar kedua. Oke, mungkin secara garis besar seperti itu. Silakan Pak. Tetapkan sedikit Pak. Mungkin kita boleh tetapkan memang kira-kira ada biaya berapa untuk suka supaya kas harus ada bisa kita bahas berapa kira-kira keanggotaan bulan masing-masing. Nanti berkaitan keanggotaan kita masih mengkoordinasi lagi dengan di pusat karena data yang lalu itu sama sekali tidak ada. Dari pengurus yang sebelumnya itu datanya itu tidak ada. Jadi kita harus menyurat untuk meminta dibuka aplikasinya. Jadi kita mau minta password lagi. Nah nanti untuk biayanya akan kita sekalian sosialisasi untuk sekaligus penjaringan Anggota baru. Nah itu nanti akan dicek ke pusat. Kemudian ada lagi Bu Meli. Ya baik. Kemudian berkaitan dengan akreditasi, Pak, yang harus kita siapkan gedung pertama. Kemudian gedung itu kita harus ada surat keterangan domisili. Nah surat keterangan domisili itu ditandatangani oleh pemerintah kota setempat. Kantor. Ini ada Kantor. di Manado. Iya. Bahwa benar itu diperuntukkan untuk apa? Itu yang pertama. Kemudian kita juga harus ada kalau ini kita sewa, itu harus ada perjanjian kontrak. Ya. Jadi antara kita dengan yang punya gedung. Nah itu ada contohnya sih dari pusat. Kemudian kita harus ada selain perjanjian kontraknya, kita harus ada dokumentasi dari gedung ini. Berikut ini gedung. Kemudian anggota yang ada pegawai yang ada di sini. Nah, misalnya kita punya pegawai 1 orang, dia harus punya BPJS. Oh gitu. Iya, ini ada. Jadi pegawai tersebut harus ada BPJS-nya dan jadi dia membayar BPJS ketenagakerja. Kemudian kita harus membuat SK dari pegawai itu. Oh. Jadi Bapak harus nanti semua formatnya udah ada contoh. Kemudian memang betul sama yang Bu Mary bilang, kita harus mempunyai keanggotaan yang sudah terdata di tahun yang baru ini 2020. Itu nanti kita akan minta di depan. Itu semua sudah harus ada untuk kita akreditasi. Nah, jadi dokumentasi kantor kita harus foto juga. Kemudian kita harus ada kegiatan, Pak, sebagai bentuk bahwa kita sudah berjalan. Jadi contoh kayak seminar. Mantap itu. Iya. Terus ada absen, baru laporan kegiatan. Untuk akreditasi. Akreditasi awal lah gitu. Jadi kan ini kan sesuai dengan Kan 100 hari. Jadi dalam 100 hari menurut saya pokoknya itu bahwa kita harus terakreditasi. Iya. Harus seperti tadi kantor, tenaga Jadi kerja. dalam 100 hari Benar kan? Iya. semuanya terakreditasi. Karena ternyata menurut dari Ibu
apa Ibu Ayu ya, Ibu Ade, Bu Ade. kita itu sudah tidak terakreditasi, Iya. sudah lama. Selama tidak terakreditasi. tidak ada aktivitas. Iya. Ya. Itu saja Pak dari saya. Oke, kalau gitu target 100 hari itu Kita harus Salah. akreditasi, berarti dalam 2 bulan ke depan seminar sudah bisa dilaksanakan. Iya. Seminar 1. Ini Kan bisa juga yang Ini seminar 1 seperti apa? Bu Pak Bayu tuh. Iya. Iya, Pak Bayu. Yo. Ya, siapin seminar. Nanti Pak Bayu itu dua ini. Sertifikasi dan Kita seminar. sudah yakin juga. Kita kasih tahu. Kita sebenarnya sudah kan. Terus sudah ada Theo, daftar hadir so isi? Jadi ini bukan satu kali tuh. Sore. Sebelumnya sudah pernah menjelaskan ke Ibu Grace, cuma diminta Ibu Grace ada baiknya diminta penjelasan di rapat siang sore hari ini. Kami khusus membawa bagian dari transaksi, pegawai dari bagian transaksi akan menjelaskan mengenai imani kayaknya Pak. Apakah imani ini mau dikaitkan dengan ID card atau Iya, anggota. ID card. anggotaan? Tapi kalau jumlah anggota boleh. Nanti kita mau implementasi. Oh, iya. Kira-kira berapa, ada 200 atau 2000? Ada minimalnya. Iya, 100. Minimal 100. Oh ya, Kalau usahakan itu, 200. kalau itu banyak. Orang lebih banyak. Gampang kan kita tunjuk. Iya. Sama cabang betul. Iya. Bisa aman. Aman. Alhamdulillah. Aman. Mas, sekarang itu pertanyaannya bisa dipotong nggak? Ya, nanti langsung Oh, iya. dijelaskan oleh ya. Mengenai emane itu. Melanjutkan terkait dari imani di Bukan. apa jadi imani menjadi satu anggota ya. Iya. Jadi nanti setiap anggota Ada. ada namanya, Ada nama, ada foto. juga. Iya. Ada nama juga. Ya, jadi desainnya dari ABCP nanti tinggal kasih Betul. mandiri ya. Betul. Boleh dari desain kita boleh. Boleh dari ABCP Yes, desain. Hal yang barangkali perlu kita pikirkan dari HPJI itu adalah organisasi profesi yang paling Tua. Selain ya, PII. salah bilang terbaik menurut saya. Saya menjadi anggota sejak tahun 90 dan ada satu ciri khas dari HPJI. Setiap 4 tahun dia ada Konferensi Nasional Teknik Jalan (KNTJ). Setiap 4 tahun. Konferensi Regional Jadi, Teknik Jalan. 90, 94, 98 dan seterusnya. Dari rangkaian itu mungkin cuma 2 kali atau 3 kali saya tidak ikut. Nah, problemnya itu harus artinya harus diprogramkan dari awal. Misalnya jangan ini tahun berapa? 2022 ya? Bisa-bisa 2026 ada. Oh, depan, Nah, ya. itu sudah harus diprogramkan. Nah, HPJI akan ada Mengikuti. Konferensi Nasional Teknik Jalan yang acaranya luar biasa hebat. Artinya saya sering ikut itu. Pak Beli sudah pernah di Bandung. Kita seberapa kali? Jadi hebat sekali acara. Bayangkan pembukaannya ada ikon. Jadi barangkali itu diprogramkan dari awal. Jadi HPJI di daerah. Karena itu terus terang yang lalu-lalu saya minta maaf kalau banyak menimbulkan permasalahan. Nanti mungkin Pak Billy boleh sampaikan. Jadi agar supaya tidak terjadi hal seperti itu. Biasanya itu regional. Yang itu regional ya, Tengah. Barat, Tengah, Timur, Lalu KNTJ. yang nasional. Yang menjadi gengsi Prestis dan itu itu. KNTJ. KNTJ. Iya. Jadi DPD saling wah, masa Iya. jadi ini. Jadi apa? Jadi Dan nasional juga kan. Iya. Nah, regional juga sama. Saya ingat KNTJ itu dibikin karena untuk memfasilitasi KNTJ terlalu lama.
Iya, tahu. 4 tahun. Regional. Sehingga dibuat KRTJ yang 2 tahun. Ya, itu ceritanya. Misalnya wilayah ini, tapi tidak tertutup kemungkinan misalnya wilayah lain masuk. Iya. Misalnya regional itu, ya udahlah di barat, tengah, di timur. Nah, ketika KRTJ berlomba dan biasanya banyaknya Bali. Bali yang paling sering. Manado lah berikut Pak. Itu Kalau kan kita berani saling di wisata sana. itu kan. Besar. Besar itu. Tadi mengenai Hemo. Orang mau bikin sertifikasi. profesi. Kalau tidak salah HPJI sudah punya. Ya. Kalau kalkulasinya pastikan siapa yang bertanggung jawab sebagainya. Lalu catat juga nanti 2 minggu depan kita laksanakan. Ya. Rapat berikut. Tercatat juga untuk masing-masing yang bertanggung jawab melakukan atau menyiapkan sequennya ya. Iya. Di notulen. Secepatnya notulen secepatnya dikirim di grup. Ada masukan bahwa nanti next meeting teman meetingnya sekaligus kita Action plan. kita kayak serayakan. Oh, pembukaan. Apa namanya? Naik kantor baru. Peresmian Orang di kantor. Manado bilang. Ya, syukuran kantor baru. Ya. Syukuran kantor Kita baru. punya Pengurus kantor yang baru. cukup representatif ya. Ya kan untuk bisa melayani anggota di luar rapat-rapat. Jadi silakan di rumah semua anggota, bukan hanya pengurus itu kan. kalau Boleh datang konsultasi lah. Sini itu kan silakan gitu kan diskusi di sini. Namanya juga asosiasi paguyuban lah gitu kan. Iya. Iya. Ya. Oke, saya pikir seperti itu. Kalau tidak ada lagi, terima kasih. Saya Tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Shalom. Shalom.